Episode 38. Zizi terlihat sangat cantik saat mengenakan gaun putih di hari resepsi pernikahannya. Mereka berdua tersenyum bahagia karena bisa menunjukkan pada publik kalau saat ini mereka adalah suami istri yang sah. "Kamu sangat cantik, sayang," puji Pras membuat Zizi tersipu malu. "Kamu juga tampan, Mas. Aku Zizi." Ucapan selamat bergantian pada Zizi dan Pras. Senyum mengembang Zizi tak henti-hentinya dia pamerkan di atas pelaminan. Pras pun terlihat sangat tampan dengan balutan jas hitamnya. Bara hanya terdiam kaku memperhatikan sang mantan kekasih. Dan kakak kandungnya dari kejauhan. Menyesal, ya sangat menyesal, tapi tak ada yang bisa Bara perbuatan saat ini. Dia harus menerima kenyataan kalau Zizi adalah kakak iparnya saat ini. "Selamat ya Bu Zizi," ucap para teman kantornya. "Selamat Zi, sekarang sudah tidak ada lagi yang harus kamu takutkan," sindir Daniel saat menyalami Zizi dan Pras karena ada Ratih, Nita dan yang lainnya. "Saat itu kami tidak tahu loh Pak Daniel kalau Pak Pras sudah menikah," jawab Nita. "Lagian Zizi mau-maunya ikut bersaing dengan kami saat itu," celetuk Ratih membuat Pras tertawa kecil. "Sekali lagi maaf loh Pak. Pras, bukan salah kami juga mengagumi Pak Pras, toh saat itu kami taunya Pak Pras masih duda," sahut Nita. "Tapi sekarang sudah tahu kan kalau Pak Pras sudah ada yang punya," ucap Daniel lagi dan diangguki Ratih Ces. "Ya nggak apa-apa Tih. Namanya juga nggak tahu ya mau diapakan," timpal Zizi. Berbagai macam tamu yang hadir di resepsi pernikahan Pras. Dan Zizi bahkan Alex rekan bisnis Pras pun datang untuk memberikan selamat pada pasangan serasi ini. Hingga pukul 6 sore pun, masih banyak tamu undangan yang datang hingga membuat Zizi kelelahan. "Capek sayang?" tanya Pras dan diangguki Zizi pelan. "Maaf ya temannya Mas terlalu banyak jadinya kamu kelelahan gini." "Nggak apa-apa Mas. Mau bagaimana lagi, yang datang banyak yang penasaran kali Mas sama kamu. Selama ini kan kamu dudanya lama tiba-tiba saja menikah. Mungkin banyak yang penasaran sama siapa kamu menikahnya," ucap Zizi. "Setelah ini nanti Mas minta sama pelayan hotel untuk bawakan air hangat ya ke kamar kita. Kakinya direndam dulu pakai air garam biar nggak kram sayang dan kamu bisa istirahat nyenyak," ucap Pras dan diangguki Zizi patuh. Untung saja mereka sudah melewati malam pertama, kalau tidak mungkin Zizi bisa pingsan malam ini. Selesai acara resepsi, keluarga besar berpamitan ke kamar masing-masing. Zizi tak melihat Bara. Mungkin mantan kekasihnya itu sudah lama pergi dan Zizi juga tak mau ambil pusing tentang Bara lagi. Terserah dia mau berbuat apa, toh dia dan Bara hanya berstatus ipar saat ini. Alhamdulillah ya Pak, resepsi pernikahan Pras dan Zizi berjalan lancar. Tadinya Mama sempat khawatir Pak kalau Bara akan berbuat nekat, tapi syukurlah anak itu tidak melakukan apapun, ucap Mama Indah. "Mungkin Bara sudah menyadari kesalahannya Ma. Papa sebenarnya kasihan pada Bara, tapi dia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya Ma, jadi mau bagaimana lagi. Zizi bukan Mama Pak, yang bisa memaafkan kesalahan pasangannya. Setiap wanita memiliki prinsip masing-masing dan sebagai lelaki seharusnya bisa menghargai komitmennya. Papa minta maaf Ma, atas kesalahan yang pernah Papa lakukan dulu. Tapi Papa janji tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Papa tidak ingin jauh dari kamu dan anak-anak kita," ucap Papa Bara memeluk sang istri. "Ya Mama Indah bukan tipe perempuan yang bisa memutuskan keputusan langsung.
Dia lebih mempertimbangkan kehidupannya. Ada anak-anak yang harus dia jaga perasaannya. Hingga membuatnya memilih memaafkan kesalahan suaminya dulu. Tapi alhamdulillahnya sang suami tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan lainnya lagi. Tangan Pras meraba sebelah ranjang yang ia tempati dalam keadaan mata setengah tertutup. Ia menggeliat membuka matanya perlahan menyesuaikan cahaya yang masuk ke mata. Matanya terbuka sempurna. Kala menyadari sang istri yang ada dalam dekapannya semalam sudah tak ada lagi. Kemana Zizi? Batinnya. Pras segera bangkit dan mencari sang istri ke kamar mandi tapi tidak ada. Pras ingin segera keluar tapi tiba-tiba pintu kamar terbuka menampilkan sosok istri cantiknya masuk. "Dari mana sayang?" tanya Pras cepat. "Dari kamar Kak Nisha Mas. Tadinya aku ingin memberitahukan padamu tapi sepertinya Mas juga lelah jadi aku pergi sendiri saja. Mas khawatir sayang Mas kira setelah resepsi kamu berubah pikiran." Dan meninggalkan Mas racuk Pras sambil menarik Zizi ke dalam pelukannya. "Ngaco kamu Mas. Nggak mungkin lah, aku sudah cinta mati sama kamu," jawab Zizi terkekeh kecil. Pras mencium wajah Zizi membuat perempuan cantik itu melenguh nikmat. Pras memasukkan tangannya ke dalam baju yang dikenakan Zizi mencari sesuatu yang sudah menjadi mainan favoritnya dalam beberapa waktu ini. "Mas, tanda seru tanda seru tanda seru," desah Zizi membuat Pras bertambah semangat. Meski tidak ada ritual malam pengantin semalam, tidak mengurungkan niat Pras untuk tidak membuat istrinya mendesah pagi ini. Zizi pun akhir-akhir ini sangat menyukai permainan sang suami saat Pras menjamahnya. Sentuhan Pras sangat memabukkan untuk Zizi, bahkan membuatnya hampir setiap hari rindu akan sentuhan itu. Sarapan pagi yang diawali dengan peluh keringat membuat sepasang suami istri ini bersemangat untuk menjalani hari-hari mereka. Zizi melenguh panjang saat Pras berhasil memasukinya. Sesuatu yang membuat mereka saling candu saat penyatuan bibir dan tubuh mereka. Sarapan pagi yang nikmat bagi pasangan halal ini. "Aku perhatikan kamu lebih banyak melamunnya sekarang Bar," ujar rekan kerja Bara sesama dokter. "Bagaimana pernikahanmu dan Arum?" "Kami sudah bercerai," jawab Bara dingin. "Setelah Arum keguguran kalian bercerai, apa kamu tidak merasa menjadi lelaki brengsek Bar?" tanyanya sedikit kesal. "Justru aku merasa terus bersalah jika aku bersama Arum. Kamu tahu kan dulu aku berpacaran dengan Zizi. Tapi Zizi sudah menjadi iparmu Bar. Tidak ada salahnya kamu memperbaiki diri dengan bersama Arum. Bukannya kalian menjalin hubungan cukup lama. San, kamu tahu kalau aku tidak mencintai Arum bukan? Aku tidak bisa terus menjalani hubungan tanpa cinta jelas Bara jujur. Karena Dokter Sony adalah salah satu dokter yang tahu tentang hubungan Bara dan Arum selama ini. Dulunya Arum adalah asisten Dokter Sony bahkan Arum kerap kali bercerita tentang Bara pada Dokter Sony. Coba kamu renungkan sejenak Bar. Apa saja yang sudah Arum perbuat untukmu? Jangan menghakimi dia begitu jauh Bar. Toh bercerai pun kamu tidak bisa kembali pada Zizi bukan? Come on Bar. Buka mata hati kamu. Jangan menjadikan Arum kambing hitam dalam putusnya kamu dan Zizi. Jika tidak ada asap tidak akan ada api Bar. Jadi lelaki prinsip yang dipegang. Kamu berani berselingkuh dari Zizi dan kamu juga harus berani dengan resikonya. Kini perbaiki dirimu dan Arumlah solusi semua itu.
Jika kamu mencari perempuan lain sama saja kamu mencari pelampiasan. Jelas Dokter Sony panjang lebar. Sebenarnya Bara sudah berusaha untuk menerima Arum tapi setiap melihat Arum, Bara selalu mengingat kesalahannya pada Zizi membuatnya malah membenci Arum kembali.